Jawa Timur. Alhamdulillah hadirin dan peserta Nyai Bunyai, alhamdulillah sampai terawih kita bersama dalam segmen kajian keagamaan. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Faris Idrisa. Disilakan, monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah اصطفاه للنبوة والرسالة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu melanjutkan acara ngaji bareng di PWNU yang alhamdulillah yang hari ini sudah hari ke berapa ya? 17. Bukan, ini tiap hari. Jadi tiap hari. Sudah 17 hari. Ya, Bu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, dan tokoh-tokoh dari JKNU dan dari LKNU di lingkungan PWNU, alhamdulillah. Sekali lagi kita hari ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kita masih diberi satu pertolongan untuk menjalankan sekali lagi hal-hal yang memang mestinya harus kita jalankan, puasa dan seterusnya. Misalkan harapan semoga apa yang kita lakukan benar-benar mendapat tempat dalam artian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena direfleksi, karena bisa jadi orang itu ditakdirkan untuk melakukan sesuatu, tapi ternyata dia tidak diterima, kan repot. Karena Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari juga pernah mengatakan bahwa perubahan al-futihah babul ta'ah wala tuftah ma'al babul kubur. Kadang-kadang Allah membuka peluang babul ta'ah, artinya membuka peluang kita bisa menjalankan ta'ah, tapi sayangnya tidak bersamanya tidak dibuka pintu penerimaan. Artinya bisa jadi kita alhamdulillah sudah bisa melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, tapi sekali lagi juga harus tetap ditandai satu harapan, semoga apa yang sudah kita lakukan kita juga ditampi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh-jauh ada yang dari Mojokerto, ada yang dari jauh-jauh dari Madinah tahu dari Tulungagung. Alhamdulillah dari Tulungagung. Tanggalan saya dari Kediri, yang berdoa dan jauh-jauh sampai di sini, artinya semoga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar sekali lagi betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semua hadirin hadirat juga para pemirsa rumah itu saja dari manapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada sore hari ini kita sudah di tanggal 17 Ramadan. Ini tentu menjadikan antara sedih dan gembira. Gembira karena ya paling tidak kita sudah menjalankan beberapa kewajiban sampai berakhir. Tapi juga sedih karena fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk kita yang berupa bulan yang luar biasa. Ini sudah tinggal setengah dan sampai. Namun di tanggal 17 ini, karena tanggal 17 ada beberapa hal menjadi catatan bahwa itu 17 Ramadan itu ada peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa salah satunya adalah perang Badar di tanggal 17 Ramadan, terjadi di tanggal 17 yang umat Islam dipimpin oleh Rasulullah SAW berjumlah 313, dari riwayat yang mengatakan 317, dan berperang melawan orang-orang kafir dari Makkah yang berjumlah 1.000 orang, anggaran 900 sekian dan lain-lain, yang pada intinya akhirnya umat Islam mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Orang kawan dan orang terbunuh dari dan seterusnya. Namun ada juga satu peristiwa yang jadi harus menjadi catatan kita, bahwa di 17 Ramadan ini menurut satu riwayat, sekali lagi, telah turun Al-Quran. Dalam satu ayat kita juga memiliki jamaah beberapa sifatnya itu juga pasti sudah sangat familiar dengan surat Al-Quran. Ada satu ayat yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu, dengan fadlnya Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka fabidzalika falyafrahu, dengan hal tersebut, dengan dua hal tersebut, maka falyafrahu, berbahagia. Artinya ada satu nikmat, dua, lebih tepatnya di sini ada dua nikmat yang bahkan kita sangat, bukan hanya dibenarkan, tapi diomong, dikongkon, bukan hanya sekadar kita dibenarkan untuk bergembira, tapi justru malah kita dianjurkan, artinya berbahagia, yang artinya berarti dua nikmat ini adalah nikmat yang terbesar, yang mestinya paling pantas untuk menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Itu hal-hal yang lain tentu saja adalah nikmat dari Allah yang pasti syukur. Jadi dua nikmat ini sampai benar-benar bicara di dalam Al-Quran, dari yang bahkan ditambah huwa khairun mimma yajma'un. Hal itu khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa saja yang kau kumpulkan, ayat minat dunia wa afiah. Khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kau kumpulkan. Di dalam tafsir ya, disampaikan maksudnya adalah ayat yang bertolak semuanya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kemudian adalah fadlillahi wa birahmatihi. Apa maksud fadlillah? Ada beberapa tafsir tentang ayat tersebut. Ada dari tafsir dari Ibnu Umar yang mengatakan ada menafsir dengan satu tafsiran, maksudnya fadlillah wa birahmatihi. Imam Mujahid juga demikian, juga dengan Sa'id bin Musayyib. Namun yang paling masyhur di antara beberapa tafsir itu yang mengatakan adalah fadlillah wa rahmatihi, itu adalah fadlillah maksudnya adalah Al-Quran, dan rahmatihi maksudnya adalah an-nakuna ahli. Jadi
Ternyata menurut tafsir ini, versi tafsir yang ini, ada yang mengatakan karena maksudnya bifadlillah wa birahmatihi adalah al-iman dan Al-Quran. Ada yang mengatakan ini adalah iman dan kemudian kita bisa menjalankan iman. Alhamdulillah dan rahmat. Cuma yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan 17 Ramadan. Ini ada satu versi tafsir, kalau tidak salah dari Imam Mujahid, kalau tidak dari saya mengatakan bahwa bifadlillah wa rahmatihi dalam ayat kul bifadlillah wa rahmatihi wa adalah satu Al-Quran. Fadlillah adalah Al-Quran dan rahmatihi adalah ayat ja'alana min ahli. Allah menjadikan kita sebagai ahli Quran. Jadi kalau kita benar-benar mendapatkan nikmat berupa ini, maka falyafrahu. Inilah adalah satu kenikmatan yang benar-benar patut sangat membahagiakan. Patut kita syukuri dan patut kita banggakan. Huwa khairun mimma yajma'un. Jauh lebih baik dari apa yang kau kumpulkan selain ini. Ini sampai jam berapa? Saya nggak tahu maghribnya di Surabaya. Ya, kan? 17.46. Saya agak berharap karena Surabaya kan agak lebih timur dari tempat saya berharap jam 5 bis maghrib gitu. Supaya dulu. Berarti mana tadi dimulai agak sore ya. Jadi ternyata ada kata-kata yang jelas memberi tafsiran bahwa kul bifadlillah wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini adalah Quran dan ayat-ayat. Dan sebenarnya kalau diartikan bahwa ahlul Quran sebagaimana sekarang, kalau dikatakan sebagai ahlul Quran ini adalah orang yang baca atau orang yang hafal atau orang yang sekedar mengajarkan hafalan itu, tentu ini hal yang sebenarnya bisa sangat dengan ya, dalam tanda kutip mudah dicapai. Karena salah satu keistimewaannya Quran adalah Quran ini kan kata-kata terdiri dari lafaz-lafaz, terdiri kata-kata yang mudah untuk diucapkan, mudah untuk dihafalkan, dan tidak membosankan. Diulang-ulang itu betul-betul malai gitu. Quran itu istimewanya begitu. Jadi kalau sekedar dianggap sebagai Quran itu pokok ahli Quran adalah orang yang membaca Quran atau menghafal Quran, awal ini berarti satu KB. Ternyata kita mestinya berpikir agak lebih ke dalam. Karena kalau Quran ini salah satunya sebagai dustur atau sebagai undang-undang, tentu kita tidak mengesampingkan bahwa Quran adalah al-muta'abbad bagi tilawah, dianggap ibadah dengan pembacanya. Tapi tentu Quran bukan hanya sekedar itu. Oke, taruhlah memang kalau kita baca ada pahalanya ya. Tapi kan iman gitu. Tapi kan iman kalau hanya untuk sekedar dibaca. Karena ini adalah Gusti. Nah, jadi kemudian begini. Kita kan sekarang seringkali disampaikan bahwa harus kembali ke Quran. Hidup mulia bersama Al-Quran. Atau Al-Quran adalah kunci kesuksesan dan seterusnya. Tapi ternyata kalau kita melihat kemuliaan sesuai judul pada sore hari ini adalah hidup mulia dengan Al-Quran. Kalau tidak salah begitu yang disampaikan ke saya. Nah, kalau kita mengatakan hidup mulia dengan Quran, terus kemudian ukuran kemuliaan dan kemuliaan yang kita tahu sekarang, maka ini akan jadi masalah judulnya. Wong kae lo mulya, misalnya. Kita biasa ngomong wong kae lo mulya, nyapa kayak gini ora kosong. Mulya tenan uripe, penak tenan uripe.
Ini gak kosong, dosa tua juga dan lain-lain. Kalau itu kemuliaan tidak harus pakai Quran. Oh, negara ini negara yang mulia. Ini orang-orang yang dimuliakan. Semua orang patuh kepada dia dan lain-lain. Kalau hanya sekedar itu, tentu akan mengatakan, loh, kalau hidup mulia dengan Quran, dan ini orang yang dari kecil sampai tua, apalagi Quran, gak wis sekolah Quran, gak wis kok tambah kiri. Kan jadi masalah akhirnya. Loh, berarti Quran gak kena juga kunci ngomongnya kalau Quran sebagai bagian kunci dari kesuksesan atau Quran dengan Quran maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Ternyata bukan itu maksud. Terus mulia yang seperti apa? Ya tentu kita ikutnya adalah ikut apa yang ukuran dari ukuran agama kita. Misalnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dimuliakan di antara kamu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling besar takwa. Tetapi ini kan kalau memang Quran ini adalah panduan hidup, kalau Quran ini adalah panduan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tentu betul namanya urusan akhirat dong. Kan begitu. Pertanyaan kan, nek ngomongnya kemuliaan inna akramakum indallahi atqakum, oke, saya paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dunia kan ada butuh sesuatu. Dan kalau Quran ini sebagai pedoman kita untuk dunia akhirat, mestinya kan awal itu sudah kalau dunia akhirat itu bisa bukan hanya akhirat saja. Lalu pertanyaan kemudian itu, yang salah mana? Yang salah di mana? Kenapa kita orang-orang Islam yang mestinya lebih menguasai Quran tidak lagi menjadi penguasa yang dunia? Dan beberapa waktu yang lalu kemarin itu nemu video kan, nggak tahu dari TikTok atau dari bukan TikTok saya lupa, dari Instagram atau YouTube saya lupa. So, yang jelas ada dua orang laki-laki perempuan. Oh, saya kira puter-puter atau gawe status gawe itu kan pinter post. Yang jelas settingnya ada laki-laki dan perempuan. Terus kemudian sing lanang ku nyetir bawa sepeda motor, terus sing wedok ku nyetir HP, bagian maca Google Map. Aku motor dong ya. Kan judulnya captionnya kan ini kalau perempuan dipercaya untuk membaca Google Map. Akhirnya katakan ini bukan ungkapan saya membaca saja sih. Tersinggung ibu-ibu. Tersinggung nyekat aku dari mulai jualan. Nah, artinya begini, yang saya tangkap di situ bahwa untuk membaca map saja itu butuh satu keahlian, atau paling tidak butuh satu kearifan. Maksudnya ngawar pemitul pengetak mongol itu benar. Juga butuh satu hal cara menyampaikan itu sehingga bisa diterima oleh saudara dengan baik dan benar. Ya kita tahu, kita punya hampir semuanya tidak. Tapi ternyata tidak banyak yang bisa memanfaatkan itu sebagaimana mesti. Nyatanya yang ada yang kesasar mengkono, kesasar mengkono dan lain. Terus kemudian saya teruskan, ternyata Quran itu seperti itu. Di Quran itu di sini. Mestinya Quran ini cukup untuk menjadi peta dunia kita, bahkan semakin akhirat. Tapi sayangnya kita cara bacanya itu tidak jelas. Atau kalau kita ibaratkan adalah sebagai petunjuk jalan rambu-rambu, maka ternyata membaca rambu-rambu itu juga butuh kejelian, butuh ketelitian, dan butuh kewaspadaan. Mungkin ada rambu-rambu nana, kau oleh nana. Kok awal itu kok nana? Ini kan butuh tahu dan butuh untuk ikut. Nah, sementara Quran ini sebenarnya jelas, mapnya jelas, urusan menoto urip neng dunia sampai tengah akhirat. Bagaimana awal itu bisa tekan akhirat dengan nyaman, bisa tekan gue dengan nyaman,
dan dengan kondisi yang tidak kurang suatu apa, urusannya nanti sampai urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan bagaimana urusan pernikahan, ada urusan rumah tangga, ada urusan makan minum, ada urusan muamalah dengan tetangga dan lain-lain. Quran disebut. Tapi ini kok ternyata rambu-rambu yang sedemikian banyak nih Pak. Ternyata memang butuh kejelian untuk membaca dan butuh cara untuk memakai sebagai pedoman. Mungkin hal ini yang sekarang menjadi dasar salah satu di beberapa saudara kita yang mengkampanyekan, ayo kita kembali ke Quran, ayo kita kembali ke Quran. Sayangnya yang jadi masalah adalah kita sudah terlalu lama, tidak terbiasa berpikir sebagaimana para sahabat yang dulu ditunggu di karenanya. Quran diturunkan, kemudian diturunkan secara jumlah waktu kepada dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah selama waktu 23 tahun berangsur-angsur. Nah, angsur-angsur ini Rasulullah diberi satu ayat, kalau Rasulullah disampaikan kepada para sahabat, ini sekaligus dengan cara aplikasinya, sekaligus dengan cara pemahamannya. Sampai itu yang ayat yang masuk kata ayat tabayyanakum al-fajr abyad min al aswad, itu katanya dulu sahabat juga berpakai benang itu sampai enak bedanya antaranya yang putih dan hitam untuk waktu fajar, untuk awal puasa. Itu kan akhirnya diterjemahkan, akhirnya dijelaskan. Sehingga para sahabat itu tidak ada muskil lagi, tidak ada masalah. Ketika ada salah paham ya ada Rasulullah. Para tabiin juga demikian. Ketika mereka para tabiin menemukan ketidaksinkronan antara aplikasi ayat kemudian diaplikasikan mu'amel, ada para sahabat yang mewarisi cara berpikir dari Rasulullah. Lagi seru-seru nih. Ini terus lanjut, lagi enak. Iya, salah baiknya. Nah, intinya yang jelas begini, bahwa kita memang harus kembali ke Quran. Tapi bukan berarti ini sebenarnya ada salahnya juga kalau di kamarnya, tapi harus kembali ke Quran. Kita berarti sementara ini dianggap tidak Quran, padahal bukan begitu. Kita sebenarnya sudah benar sudah benar, hanya di akhir-akhir ini saja yang jadi masalah. Kita memang menganggap Quran itu sebagai panduan, sebagai pedoman. Tapi caranya adalah dengan cara pengaplikasian Quran itu kepada kehidupan sehari-hari sesuai dengan kondisi yang sekarang. Dan menghubungkan antara Quran dan kondisi yang sekarang tentu dengan manhaj cara berpikirnya Rasulullah, dengan manhaj cara berpikirnya sahabat yang ini diwariskan secara turun-temurun mulai dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya, yang akhirnya jatuh ke kita. Inilah kunci bahwa Quran benar-benar bisa menjadi peta yang kita baca kalau kita juga tahu cara bacanya, cara baca peta itu, cara mengambil buku itu dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan sanad. Inilah yang sebenarnya masih berusaha kita pegang sekarang. Jadi dari tempat ini saya bisa sampaikan kesimpulannya pada hari ini adalah kalau memang benar-benar kita ingin hidup mulia bersama Al-Quran dan kemudian kita benar-benar merasakan bahwa fadlillah wa rahmati adalah Quran dan anak-anak min ahli, maka kembali kita kepada basic apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita, ngaji dan ngaji. Karena ngaji ini pada dasarnya muaranya adalah kepada Quran. Kita nggak perlu langsung menuju ke Quran, mas itu berat. Perlu yang mau
anak SD misalkan disuruh membaca rambu-rambu lalu lintas di luar misalkan tanpa dia tahu sebelumnya, maka gitu karuan ini gambarin wong kok bukan dia kan setiap begitu. Karena gambar anak-anak menyeberang ini gambar orang ini gambarin wong apa gambarin titik apa gambarin apa dia kan konsentrasinya begitu. Ini warnanya apa, itu warnanya apa dan seterusnya. Karena memang tidak diajari cara membaca peta. Quran demikian juga. Quran masih sangat ijmali di beberapa titik ada yang tafsir dan seterusnya, dan ini butuh penafsiran, butuh telaah dan lain-lain yang sebenarnya sudah dimulai dilakukan oleh para pendahulu, para ulama. Itu saya manut tahu. Tapi manut gue loh, menurut apa yang gelem sehingga-hingga pengajian ada masalah. Itu deh, ampun. Diakhiri dengan doa ini. Oh kita berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kulolan panjenengan dibuat paling ditulung oleh Gusti Allah untuk benar-benar memahami Quran sebagaimana mestinya dan menjalankan Quran sebagaimana mestinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa ja'alna ilmi wal khair wa hifdhu wa ja'alna min ahli sa'adati darin wa ja'alna min ahli husnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna siyamana qiyamana ruku'ana sujudana witrana tarbihan tadarrusana takhushu'ana tadarru'ana wa tammim lana nuqsana taksirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal du'ana hadza kama taqabbalta min du'a nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah kami disampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Faris Idrisa yang telah menyampaikan tausiah doaan pada acara hari ini. Baik, selanjutnya persembahan dari Lazis Jatim dan juga pesantren Digipreneur alias Surabaya. Kami persilakan. Bapak Ramin, Kiai, monggo. Untuk mengucapkan